ya responnya, Bang Ade? Respon Pak Jokowi cuma satu, bahwa kalau memang yakin 100% ijazah ini palsu, maju aja ke pengadilan. Ya kan? Kalau memang yakin ijazah Pak Jokowi itu palsu, ngapain praktik? Itu kata Bapak? Itu kata Bapak, bukan kata Darmawan itu. Itu Bapak sudah menekankan itu. Kalau yakin Pak Jokowi, maju aja ke pengadilan. Kenapa praktik? Kan itu persoalannya. Jadi itu yang disampaikan Bapak di sela-sela waktunya bersama Sindo News dan beberapa teman-teman dari media. Nah, penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada, masih bersama saya Budius Ma'ruf Piliang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ya kita akan kembali berbicara tentang perkembangan kasus fitnahan ijazah palsu yang dialamatkan kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Dan kita ternyata akhirnya menemukan orang-orang iseng ini, orang-orang jahil ini ternyata pengecut. Roy Suryo ya sudah 4 kali prapit. Itu kan menandakan mereka pengecut ya, takut menghadapi persidangan ya kan. Yang kedua Tifa juga pengecut ya kan. Tiba-tiba jaksa ya mengajukan lagi untuk maju ke persidangan, bukan melakukan banding. Prapit juga akhirnya. Ini bukti adalah mereka cuman modal congor, modal bacot ya kan. Kenapa mereka takut? Nah, mari kita bahas bersama Sekjen Pradi Bersatu, Bung Adi Darmawan. Bung Adi, selamat datang kembali bersama kita di sini. Assalamualaikum. Terima kasih diundang kembali oleh Unpacking. Satu kehormatan lagi buat saya bisa berada di tempat Unpacking, anak sulung Mulyono. Anak sulung Mulyono. Terima kasih Bang Budius. Ya. Apa kabar? Iya, kabar baik, Bang Adi. Bang Adi, sebelum saya bertanya ya, kita ternyata menghadapi orang-orang pengecut ya. Tifa, Roy Suryo ternyata memang terbukti pengecut, ya kan? Saya pengen tahu dulu sebelum menggali kenapa akhirnya situasinya jadi seperti ini. Setelah Tifa dimenangkan, putusan selanya oleh Pengadilan Jakarta Timur, kemudian Roy Suryo kalah di Prapit 1, maju lagi Prapit 2, kalah Prapit 2, maju lagi Prapit 3, sekarang maju ke Prapit 4. Saya pengen tahu, Pak Jokowi apa ya responnya, Bang Ade? Respon Pak Jokowi cuma satu, bahwa kalau memang yakin 100% ijazah ini palsu, maju aja ke pengadilan. Ya kan? Kalau memang yakin ijazah Pak Jokowi itu palsu, ngapain prapit? Itu kata Bapak? Itu kata Bapak, bukan kata Darmawan itu. Itu Bapak sudah menekankan itu. Kalau yakin Pak Jokowi, udah maju aja ke pengadilan. Kenapa rapid? Kan itu persoalannya. Jadi itu yang disampaikan Bapak di sela-sela waktunya bersama Sindo News dan beberapa teman-teman dari media. Jadi nggak ada kekhawatiran, bahkan ada tudingan, Bang Ade. Ya. Mungkin nih orang-orangnya Roy Panji juga dan Tifa tuh bukti bahwa Jokowi masih punya kuasa, ditunda-tunda sehingga jangan sampai masuk ke persidangan. Justru sebaliknya fitnahan baru nih oleh para audiens ya, oleh para netizen. Berarti itu tuduhan yang keliru ya. Pak Jokowi justru mengajak balik, menantang balik. Lu jual gua beli ya kan. Sekarang kata Pak Jokowi, lu jual gua borong. Ayo kita ke pengadilan. Kenapa harus prapit kalau 100% palsu? Dan bahkan katanya Pak Jokowi kenapa mengkondisikan seolah-olah ini prapit ini adalah rekayasa dari Pak Jokowi karena Pak Jokowi menghindar untuk melihatkan ijazahnya. Lagu lama kaset kusut. Lagu lama kaset kusut. Kenapa saya bilang gitu? Setiap persoalan yang bila dimenangkan olehnya pasti akan dipuji-puji. Matur seksema ya, matur seksema kepada Hakim Tunggal Prapit ya kan, Ketut Darmawan kan gitu. Kalau menang, kalau kalah ini ada kesalahan. Besok-besok kalau ditolak terus, Pak, Ketut Darmawan termul. Akhirnya hakim Ketut termul juga. Termul. Itu yang selalu terjadi, pemahaman yang sangat sangat ringkas dan dangkal menurut saya. Karena gini, kalau kita berbicara memaksakan satu fata morgana untuk menjadi satu kenyataan, itu yang sulit, Bang Budius. Ini fata morgana bagi mereka. Dalam penelitian mereka, yang mereka lihat adalah fata morgana, Bang Budius. Selalu melihat air di tengah padang pasir,
Kemudian ketika sampai di sana itu tidak ada. Kenapa saya bilang seolah-olah tidak ada emboss, tetapi sampai di sana ada emboss. Itulah yang namanya keyakinan fata morgana. Itu penelitian mereka. Secara kasat mata mereka selalu memastikan sesuatu dengan apa yang dilihatnya, bukan apa yang bisa dibuktikan. Kalau kasat mata dari jauh ijazah tersebut bisa juga nama Joko Widodo, misalnya katakanlah Bapak Insinyur Joko Widodo itu, bisa Joko Widodo itu kita lihat bukan J di depannya, tapi bisa saja menjadi D, bisa saja menjadi M. Kenapa? Karena kita melihatnya dari jauh, tergantung pandangan mata kita. Sehingga saya menyampaikan ya, ini adalah penelitian fata morgana. Tentunya ketika dibuktikan nanti enggak, dan ada ketakutan. Pengecut lah ini. Yang mendasari ya banyak orang ya, khususnya para termul ya, kenapa mereka ini kemudian dituduh sebagai para pengecut ya, mestinya mereka nggak usah melakukan lagi prapit ketika sudah masuk ke persidangan. Karena mereka akan fight untuk membuktikan bahwa kami punya barang bukti, kami punya saksi bahwa ijazah yang mereka sangkakan atau mereka tuduhkan kepada Pak Jokowi itu palsu, kan begitu. Tapi justru mereka menghindar. Apakah benar menurut Bang Ade apa penilaian para warganet itu bahwa mereka terbukti pengecut? Oke, untuk warganet saya menyampaikan ya, untuk membuktikan satu ijazah itu adalah asli atau diakui sederhana. Yang pertama, otoritas yang mengeluarkan ijazah tersebut, bukan yang mencetak, tetapi otoritas yang memberikan itu. Yang mencetak tetap adalah lembaran negara kan, percetakan negara kan, ya kan. Kemudian yang sahnya satu berkas ijazah. Terus kemudian Kementerian Pendidikan Tinggi kan, Kementerian Pendidikan kan melalui Dikti kan, Dirjen Pendidikan Tinggi. Terdaftar nggak di situ? Kan terdaftar. Terus ada persoalan ini yang dimana dilaporkan di Bareskrim bahwa menggunakan ijazah nomor 263 kalau nggak salah itu oleh Bang siapa TPU ini Bang Egy itu pun sudah berhenti dikarenakan Fuslap sudah menyatakan ini asli. Oke, clear nih. Ditutup laporan. Tidak dilanjutkan. Terus kita mau pakai narasi ngelawan itu. Ini bukti loh. Ada di Dikti, ada di Fuslap sudah ketika dilaporkan. Kenapa berhenti? Karena alasannya memang asli, ya kan, bukan ijazah palsu. Terus yang ketiga adalah otoritas itu sendiri. Bukalah websitenya UGM. Jelas kok di UGM itu, ya kan? itu cara melihat asli atau tidaknya satu barang. Kita jangan berbicara fata morgana nih. Kalau fata morgana dia bilang palsu terus. Tapi kan tidak ada kewenangan mereka untuk menyatakan itu asli atau palsu. Yang memiliki kewenangan itu tentunya yang harus keberatan kan UGM dong, dipakai namanya, dicatut namanya. Ada konspirasi katanya inilah pembohongan publik yang tidak henti-hentinya ya, saya rasa lagu lama kaset kusut. Kenapa? Karena nggak bisa lagi mereka melawan itu. Terus yang kedua, dengan tidak masuknya ke pokok perkara, berarti kemenangan permanen menjadi mutlak kepada Pak Jokowi dong. Katanya, siapa bilang? Kan digugurkan bukan kita yang tidak membuktikan ini adalah peradilan. Salah. Kenapa saya bilang mutlak? Berarti kalau pengadilan yang memenangkan kamu dan atau salahnya adalah pintarnya seorang advokat yang tidak mau membuktikan itu karena dia tahu bahwa ini sudah selesai, puslapnya sudah ada. Ya, terus kemudian sudah ada pula keterangan UGM, terus sudah ada pula diktinya, berarti clear kan? Harusnya kan? Clear. Nah, ketika tidak dilakukan persidangan, berarti menang dong Pak Jokowi. Nggak bisa lagi dikatakan palsu. Nah, kalau berani dia katakan palsu, ya harus masuk ke persidangan. Enggak juga. Kalau Anda tidak berani masuk ke persidangan, jangan ngemeng. Kalau itu palsu dong. Harusnya kalau memang berani masuk. Itulah yang saya bilang adalah kemenangan mutlak dari Pak Jokowi kalau ini tidak diteruskan. Tetapi apakah memungkinkan ini tidak diteruskan? Enggak. Pasti diteruskan. Kenapa? Kita hitung bersama lah. Berapa potensi prapit ya? Kita hitung bersama ya. Ini biar baru 4 kali nih. Biar kita lebih teredukasi terkait berapa banyak sih akan prapit ini
baru ya, update nih cara ngitung. Nah, Jadi ya. semuanya bisa diprapitkan. Iya, KUHP ya. Nah ini kita akan membuka KUHP. Ya. Nah di pasal berapa sih KUHP yang baru ini yang bisa mereka melakukan prapit, ya kan? Nah ini kita buka dulu KUHP-nya, teman-teman. Oke. Salinan. Nah, kita buka. Kita hitung bersama ya Bang Budius ya. Ya. 156 ya. Prapit itu di 156. Oke. Kita cek. 156. Kita cek ya Bang Budius. Ya. Biar teredukasi kita Ya, semua. jadi para penonton Ruang Konsensus juga silakan buka KUHP baru di pasal berapa? 156. Nah, jadi Nah. kalau misalnya prapit itu ada berapa kali yang bisa dimungkinkan, nah nih ada Ya. dijelaskan oleh Pak Tri Darmawan nih. Berapa Oke, kali jadi Roy sederhana Suryo. membaca hukum itu Berarti apa kalau yang termaktub aja. potensinya ada 16 kali, berarti Roy Suryo masih ada peluang 12 kali lagi. Ya, ya. Nanti kita akan berikan rumusannya begini. Nah, bab ya saya bacakan Bang Budius ya. Aha. Bab 9 berita acara pasal 156. Berita acara dibuat untuk setiap tindakan yang diperlukan dalam penyelesaian perkara mengenai prapit ya. Nah, ini. Jadi di pasal dalam tersangka terdakwa didakwa melakukan penjara segini bisa advokat memberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud ayat 1 ini poin 3-nya. Ayat 2 memberikan bantuan hukum. Terus untuk berita acara ya yang bisa diprapitkan ya dalam 156 itu dalam penyelesaian perkara mengenai pemeriksaan tersangka. Penangkapan, 2, penahanan, 3, penggeledahan, 4, penyitaan benda, 5, penyadapan, 6, pemeriksaan surat, 7, pemblokiran, 8, pengambilan keterangan saksi, 9, pemeriksaan di tempat kejadian, 10, pengambilan keterangan ahli, 11, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, 12, pelelangan bukti, 13, penyisian bukti, 14, dan pelaksanaan tindakan hukum lain yang 15, sesuai dengan ketentuan undang-undang. 15 kali potensi untuk seorang tersangka atau terdakwa mengajukan pra-peradilan. Berarti Roy kan baru 4 kali nih. 4 kali, tetapi penahanan penggeledahan sudah. Udah. Satu Berarti yang udah anggaplah. kan penahanan, penggeledahan, penyitaan, tersangka sudah. Udah 4 ya, kurang 4 ya. Dia 4 kan baru ya kan? Dan dia sekarang sudah mempersiapkan prapit yang kelima. Iya, betul. Berarti yang lain pengen saksi-saksi juga diperiksa dalam hal kesaksian. Tapi itu saya rasa bukan menjadi objek prapit nantinya. Kenapa pemeriksaan saksi yang mana yang mau diprapit gitu loh. Sementara belum pernah masuk pokok perkara juga Itu kan menunjukkan mereka ini sekarang sudah berpikir pragmatis. Pragmatis dalam arti baik Roy Suryo dan Tiva ini bagaimana sekarang para advokatnya mereka menyelamatkan klien dia dari penjara. Karena kalau ini nggak ada celah untuk prapit, mereka masuk ke pokok perkara, Iya. mereka masuk ke persidangan, selesai mereka di sana. Katakanlah 16. Iya. Nih. 16 Masing-masing seminggu ya? Ya, masing-masing minggu. Katakanlah 16. Clear ya, sudah habis. 16 kali ini habis nih, katakanlah begitu. Sudah habis, selesai semua. Terus apa yang mau diprapitkan lagi? Nggak ada lagi. Nggak ada. Nah, suka tidak suka, senang tidak senang, harus masuk ke pokok perkara. Iya. Kemudian dia mau eksepsi Roy. Ini sudah diperbaiki. Melalui Dr. Tiva pasti diperbaiki juga kan, dakwaannya Roy kan. Terus masuk ke situ. Lanjut sidang ke pokok perkara. Ya kan? Nah, terus apa yang bisa dilakukan Roy? Selain ampun-ampun. Pasal yang menjeratnya 32 dan 35 loh. Ancaman hukumannya ini luar biasa. Inilah yang tidak diinginkan, yang ketakutan luar biasa. Saya pun kalau punya klien seperti Roy, saya juga bagaimana caranya supaya nggak sampai ke peradilan. Jadi ini adalah taktik mengulur waktu, ya kan? Ketakutan yang besar. Berspekulasi, berharap dalam salah satu prapit ada yang menang kan begitu? Walaupun ada yang menang, tetap terjerat, Bang. Tidak menghilangkan pokok perkara. Iya, Oh, kan. kenapa? Dia sudah baca. Semuanya sudah dia baca dan dipelajari. Enggak ada hindarnya ini. Barang. Oh, jadi Masuk barang dakwanya jaksa mereka udah baca semua. Masuk barang ini. Kan dia udah dikasih ke TV pengacara. Masuk barang ini, takut lah. Makanya terakhir ketemu di salah satu stasiun TV, pengacara mengatakan, siapa yang nggak takut sebagai terdakwa di pengadilan? Karena lu udah tahu bahwa ini ngancing. Nggak ada lepasnya barang ini. Udah dikancing. Kalau dikancing begini nggak bisa, Bang.
Sekuat apapun kita membela, bukti dan alat bukti persesuaian dengan apa yang dinamakan peristiwa itu bisa dibuktikan di peradilan. Termasuk juga dakwaan tentang mengedit dokumen, Iya. ya kan? Iya. Merubah dokumen itu Iya. juga. Dan itu yang dibuktikan. Mereka sudah baca juga bahwa oh ya kena mereka ya. Iya. Oh. Pasti sudah baca lah bang, saksi. Ternyata nggak ada yang nggak selesai. Wajar ya kalau mereka berusaha untuk menghindari persidangan. Pasti. Dan ketika FIFA kemarin menang dalam putusan benar-benar seolah-olah kita menang ya. Dakwaan secara administrasi gugur. Iya. Karena adanya ada satu ambigu dari transisi KUHP lama ke KUHP baru, membuat hakim susah menerapkan yang mana yang mau diambil. Sehingga ada perbedaan di situ, bukan perbedaan hukuman tetapi perbedaan denda. Sehingga ketika diterapkan KUHP lama tentunya dendanya ringan, kemudian kalau yang KUHP lama tentunya akan tinggi. Nah, sehingga ini menjadi ambigu. Yang mana mau digunakan? Wajar saja digugurkan surat dakwaan itu agar bisa lebih tegas. Nah, ketegasannya sudah didaftarkan kemarin. Tetapi yang aneh menurut saya, Bang Budius, adalah ketua pengadilan tidak menyidangkan pokok perkara kemarin dengan alasan sakit gitu. Bukan sakit, ada izin, ada keperluan mendadak. Ini perlu diperiksa ini hakimnya yang Dr. Tifa nih. Kan harusnya sudah masuk ke pokok perkara dulu, baru ke Prapit kan. Nah ini ketika ini diundur, nah lebih duluan Prapit karena sudah dijadwalkan setelahnya kan tanggalnya kan. Nah itulah yang kemarin kita konferensi pers yang dibuka Saudara Fitra kan. Bisa dicek nanti kalau diputar ya. Nanti abang putar ininya. Bahwa ada surat yang keluar untuk tidak segera menyidangkan kasus. Berarti hakim yang memutuskan putusan selah itu bisa diperiksa di Komisi Yudisial? Bisa di Komisi Yudisial dan juga ketua pengadilannya yang bertanggung jawab ketua pengadilan Jakarta Timur. Ini ada apa? Nah itu yang harus ditindak tegas sama Mahkamah Agung atau Mahkamah Yudisial supaya tidak bermain-main lagi di dalam hal rentang waktu, strategi hukum. Kenapapun itu tidak akan bisa kita bermain ketika ini sudah habis, sudah sampai batas waktunya, tidak ada lagi yang bisa diperapitkan. Tentu suka nggak suka masuk ke pokok perkara. Nah kalau sudah masuk ke pokok perkara, tetap sama Mawon. Tetapi apakah kita diuntungkan? Kita nggak terlalu repot mikirin pembelaan mereka. Nggak dirugikan di sini. Oh iya. Kenapa tidak dirugikan? Mereka yang takut kok. Pak Jokowi kan pasif karena sudah diwakili oleh negara. Nah, ketika negara dia udah diwakili negara dan mereka tidak mau masuk, kan menang mutlak dari Pak Jokowi dong. Berarti, nah, artinya Pak Jokowi ya silakan safari politik aja nanti kita temenin terus. Bapak kami siap. Beren mau berhari bersatu. Anda dulu melihat siap Pak untuk nemenin Bapak lah untuk safari politik. Kenapa? Karena mereka nggak punya nyali itu. Bahkan kemarin kami nyiapin loh saksi-saksi, bahkan saya sama-sama teman-teman Pak Jokowi ke Solo kemarin menghadap untuk ngobrol-ngobrol cerita-cerita terkait alumni itu. Nah, artinya ada persiapan. Tiba-tiba tertunda. Ya hari ini kami merasa ini bermain-main kok di atas nama hukum ya kan. Nah makanya kemarin kita konferensi pers, kita adakan mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung. Yang mudah-mudahan saya rasa sudah diterima hari ini ya. Dan kami kasih waktu deadline 2 kali 24 jam. Bila mana tidak ada respon, maka kami akan mendatangi Mahkamah Agung. Bukan mendatangi menggeruduk, bukan. Mendatangi dan berdialog antara APH, karena kita adalah organisasi advokat, tentunya kita berdialog. Bagaimana kalau ini dilakukan yang memiliki penahanan? Iya. Ini kan lepas, bisa lepas. Artinya batal demi hukum penahanan itu gugur. Nah kalau ini gugur, siapa yang bertanggung jawab terhadap korban? Apakah ini harus dibiarkan? Bahwa udah gak apa-apa pembunuh karena batal demi hukum dia dilepas. Keluarga korban gimana? Dihukum ringan aja ribut pengadilan? Iya dong. Apalagi dilepas. Apakah dibakar-bakaran terjadi nih di Republik ini? Bahaya ini. Janganlah ya. Jadi saya anggap bahwa marilah kita bersama-sama menjaga kepastian hukum demi semangat daripada pengadilan itu sendiri, mewujudkan pengadilan yang agung itu. Berarti tujuannya tadi seperti itu ya, supaya kalau ini orang yang melakukan prap itu orang yang ditahan, wah ini kesempatan kayak sekarang kan kita tahu Bang Ade. Ya.
mantan Jampitsus kan, Iya, betul kan? sekali. Menggunakan ini, Udah, ya kan? Udah ya kan? Dia kan sudah Pertama, Prapit, tiga kemudian- Prapit malah langsung. Iya, Ya kan? udah Prapit pertama tolak, kemudian ada Prapit berikutnya. Nah, bisa bayangkan, Bang Budius, ini dilakukan terus-menerus. Iya. Dia akan lepas kan? Ini extraordinary crime. Korupsi ya. Ini bahaya. Dan teroris ya kan? Teroris. Terus nah, ada satu kasus pembunuhan juga. Kalau kasus pembunuhan kemudian dilakukan Prapit, terus tiba-tiba dilepas, tidak dilepas saja dengan hukuman yang ringan saja orang ngamuk. Gimana dia dilepas? Apa tidak bakar-bakaran itu? Tidak terjadi persoalan yang sangat, mohon maaf, Ya. ini menghancurkan. Bisa terjadi chaos di tengah Ya, masyarakat. tembok terakhir kita runtuh. Tidak ada alasan Mahkamah Agung tidak menerbitkan SEMA ataupun perma. Jadi karena alasan itu, Pradi Bersatu bersama teman-teman lainnya itu Ya, organisasi apa pada mendesak kepada Mahkamah Agung agar ya, diatur. karena di sini kan ada kesannya celah kekosongan hukum Iya. ya kan gitu. Harus ada aturan yang membatasi berapa kali Prapit. sebuah kasus atau seorang tersangka atau terdakwa melancarkan Melakukan pra-peradilan. pra-peradilan. Oke. Nah, kira-kira limit waktu yang diberikan kepada Mahkamah Agung berapa hari, Bang Ade? Limit yang diberikan Mahkamah Agung ini dua kali 24 jam kita melihat. Berarti 2 hari ya? Ya, terus kemudian ditambah lagi kalau memang tidak ada diskusi yang bisa kita lakukan bersama Mahkamah Agung, karena kami tidak melihat hanya satu kepentingan kasus, yaitu kepentingan kasus seorang Roy Suryo dan Dr. Tif. Oh no, tidak. Tetapi kami melihat dari konsep kepastian hukum itu sendiri, dari beberapa kasus akan timbul. Extraordinary crime, kemudian terorisme, narcotics, and everything yang ada di Republik ini. Iya. Sehingga saya rasa ini adalah satu perjuangan bagi kami bagaimana penerapan hukum itu menjadi seimbang tanpa menghilangkan hak penuntutan prosedural yang dilakukan. Artinya begini, katakanlah misalkan ada 14 item. 14 item itu harus dijadikan satu, kemudian pasal-pasalnya kalau misalkan tidak sepakat bisa diprapit, katakanlah maksimal 2 kali, dan itu hanya dibagi 2 klaster saat-saat tertentu, dan harus dimasukkan semua dalam rangkaian prapit keberatan utuh satu, dan kedua adalah rangkaian keberatan hukum di persoalan pasal, penerapan pasal yang dianggap bahwa ini adalah penyelundupan pasal, katakanlah seperti itu. Nah, sehingga kita berpikir kalau 2-3 kali, apakah itu menghilangkan hak daripada penuntut prosedural? Tentu tidak kan? Karena semua masuk dalam bagian itu. Tidak boleh secara parsial, katakanlah seperti itu. Nah, itu keren. Artinya tidak menghilangkan kepentingan hak prosedural bagi pihak tersangka atau terdakwa, ya. Terus bisa digali juga kebenaran itu di peradilan. Dan kalau misalkan tidak puas dengan itu, tentunya kan ada objek perkara yang lebih besar, yang bisa lebih komprehensif diperiksa bukti-bukti dan saksi-saksinya itu melalui apa? Peradilan umum. Sehingga asas kepastian hukum terus mewujudkan peradilan yang agung sesuai dengan moto kita bersama, Mahkamah Agung mewujudkan peradilan yang agung itu menjadi tercipta di kalangan masyarakat. Terlepas juga bahwa KUHAP sudah tidak lagi mendahulukan untuk penghukuman, ya, transformasi menjadi restoratif. Tetapi tentunya tidak bisa juga kita gunakan ini dalam hal-hal tertentu. Nah, ini yang harus kita minta bagaimana Mahkamah Agung, ya, dalam hal ini sebagai benteng terakhir penegakan hukum bisa mengakomodir segala sesuatu yang timbul di masyarakat yang bisa menjadi sangat berbahaya di dalam penerapan hukum. Nah, inilah yang kami mau agar negara kita lebih modern. Modern, kita tidak pernah tidak mengakui bahwa kemodernan itu seperti di negara-negara lain bahwa penjaranya juga sepi, yang ada hanya extraordinary crime. Kita sepakat karena kita udah negara lebih human, ya, kemanusiaan, ya, HAM dan lain-lain sebagainya. Tetapi kalau untuk extraordinary crime tentunya tidak boleh juga kita mengatakan bahwa ada hak restoratif di situ, misalkan pembunuhan, kemudian terorisme, everything, ya, narkotik dan corruption. Nah, ini yang harus
kita betul-betul batasi. Bukan batasi, tidak menghilangkan haknya, tetapi tidak boleh dilakukan parsial agar tidak spare waktu, katakanlah 90 hari batas maksimal, itu melewati itu. Nah, kalau melewati itu, maka dilepaskan batal demi hukum. Nah, inilah yang kami jaga betul atas konsistensi penerapan hukum yang ada di Indonesia. Jadi saya rasa Mahkamah Agung tidak memiliki alasan lain selain memang harus menerapkan ini. Kalau enggak, ya monggo silakan. Anda pengen melihat negara ini hancur, ya monggo silakan. Kalau menurut Bang Ade selaku praktisi hukum ya, ini apakah keteledoran dari para pembuat undang-undang KUHP baru ini khususnya yang mengatur masalah pra-peradilan ini sehingga tidak ada pembatasan berapa kali sebuah sebuah pra itu boleh diajukan gitu ya. Apakah ini bentuk keteledoran pembuat undang-undang atau kealfaan pembuat undang-undang sehingga dia luput membatasi pra itu maksimal berapa kali? Ya, jadi memang dalam praktek kadang seringkali ketika kita membuat aturan kita merasa bahwa ini nggak terlalu penting karena hanya 1 minggu dan objek prapitnya ini hanya sekian dan ini harus dilakukan tidak secara parsial. Mungkin semua orang yang memprapitkan itu rata-rata kalau dia memprapitkan TSK tentunya TSK penangkapan, penggeledahan, kemudian penyitaan itu akan menjadi satu kesatuan, tidak dicicil. Tetapi karena anggapan nih mungkin pada saat teman-teman di Komisi 3 ya melakukan rapat dengan pendapat maupun pada saat pengodokan terkait pasal 156 dan lain sebagainya yang terkait dengan prapit lah ya. Nah, ini mungkin pemikirannya bahwa ini pasti dilakukan non parsial gitu, secara parsial. Apa non parsial artinya satu kesatuan. Tetapi ketika dalam praktiknya dilakukan parsial, nah ini yang tidak pernah dipikirkan. Memang agak lewat tuh pemikiran itu kan, karena manusiawi, karena pembuat undang-undang itu kan tentunya manusiawi itu yang pertama. Terus ingat loh, selain dia berbahaya bagi penerapan hukum dan penahanan, ya, dia juga berbahaya dalam hal transaksional. Sangat. Kenapa? Iya. Hakimnya tunggal. Iya. Tidak ada saksi dari 2 hakim tersebut dan tidak ada kecurigaan bagi 2, kalau majelis kan ada 3 kan. Tidak ada kecurigaan terhadap 2 majelis ini ketika 1 orang. Kenapa? Transaksional. Dan itu sangat-sangat tidak membekas dalam transaksionalnya. Dan saya yakin apalagi untuk kasus-kasus yang misalnya korupsi yang besar-besar ya, narkoba, yang ada uangnya, terorisme ya kan. Nah, begini Bang Ade, ini bahaya kan? Memang Pradi Bersatu dan teman-teman kan sudah mengajukan semacam permohonan kepada Mahkamah Agung ya agar dikeluarkan SEMA atau Perma ya. Tetapi kan dua surat dari Mahkamah Agung ini kan derajat hukumnya kan di bawah undang-undang. Nah, ini menarik. Nah, ini gimana caranya nanti? Anggaplah Mahkamah Agung mengeluarkan Perma, anggap begitu. Tapi kan mereka, Perma kan di bawah undang-undang. Nah, itu gimana, Bang? Aku jelasin. Semoga dinonton ini ya sama hakim-hakim agung yang terhormat, yang mulia, ada Darmawan. Jadi gini, secara aturan, betul, peraturan tidak boleh mengalahkan undang-undang. Tapi undang-undang untuk dilaksanakan harus ada apa? Peraturan yang mengatur undang-undang itu kan? Untuk melaksanakan undang-undang itu kan? Pertanyaannya, pertanyaannya adalah apakah ketika Perma atau peraturan Mahkamah Agung, Perma atau surat edaran Mahkamah Agung itu untuk melawan aturan di atasnya ada bertentangan? Melaksanakan kekosongan aturan itu. Masalahnya di mana? Justru mengingatkan Mahkamah Agung untuk membuat para itu. hakim agung ini pasal 156-nya ada yang kurang. Anda lengkapi dengan Perma. Ya kan? Agar ada kalau pembatasan. Anda tidak mau, ini kan waktu berjalan. Memang setelah KUHP diundangkan belum ada peraturan dari Menteri Hukum. Harusnya Menteri Hukum yang menerbitkan peraturan pelaksana terhadap KUHP itu. Tetapi kenapa Menteri Hukum tidak bisa membuat saat ini? Karena berdekatan. Nah, harus 1 tahun diberlakukan, bosku. Nah, ketika 1 tahun diberlakukan, berarti dalam 1 tahun ini korupsi transaksional nih, ya kan? Mau dibebaskan semua ini yang 1 tahun. Jadi yang mau berperkara 1 tahun ini cepet-cepet. Kan itu tidak boleh dibiarkan dong. Justru Permalah yang atau Semalah yang menyelamatkan ini. Sampai setahun ini ya kan? Iya, aturan pelaksanaan inilah yang akan mengatur
diatur dari undang-undang itu. Jadi jangan salah paham bahwa ini peraturan pemerintah atau SEMA atau Perma ini akan menabrak aturan itu. Siapa bilang? Kecuali menurut KUHP bisa melakukan pra-peradilan. Terbit peraturan di bawahnya tidak boleh melakukan prapit. Itu yang salah. Ya. Ini kan tidak diatur berapa kali. Nah, kalau diatur apanya yang bertentangan? Di mana bertentangannya? Kecuali membatalkan undang-undangnya, Ya, pasalnya berarti, ada prapit gitu kan, ya, itu bertentangan. Bertentangan. Iya. Tidak boleh. Kalau ini hanya membatasi, Bukan supaya dibatasi, diatur. maksimalnya. Diatur dan tidak menghilangkan hak penuntutan prosedural yang bisa mengganggu pokok perkara. Sederhana kan? Nah, kalau nggak ngerti sampai di sini, terus kita mau bicara sama siapa? Ketika Mahkamah Agung tidak bisa, saya rasa saya kemarin mendapat kabar dari teman-teman Mahkamah Agung menyampaikan bahwa udah kita bahas dari terbitnya KUHP ini. Oh, Mahkamah Agung sudah membahas ini? Iya. Khususnya pasal 156? Ya, semua terkait oke. dengan prapit. Iya. Itu udah dibahas. Udah 2 minggu setelah terbit langsung dibahas kelemahan-kelemahannya. Dan pasti akan terbit SEMA waktu Perma itu. Nah, apa konsekuensinya kalau Perma berbarengan keluarnya juga surat edaran Mahkamah Oh, Agung? enggak mungkin. Ada dua pilihan. Harus Dua dua pilihan. pilihan, Apakah SEMA atau Perma? Tapi antara dua ini mana yang lebih tinggi? Sama saja. Sama aja ya? Karena tidak mengganggu. Oh, oke. SEMA itu untuk internal, Perma itu lebih luas. Berarti pengadilan terikat dengan Perma itu nanti ya? Harus menjalankan putusan. Tidak hanya pengadilan, tetapi juga jaksa yang melakukan itu, dan kita sebagai advokat juga terikat. Berarti konsekuensinya, misalnya, ketika Perma itu sudah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, ya kan? Berarti ini tidak menjadi komoditi lagi. Tidak ada transaksional. Sorry Roy, kau nggak jadi 10 kali prapit kalau Perma muncul. Tifa, kau juga nggak bisa banyak-banyak ngelakuin prapit kalau Permanya turun ya. Iya. Kasian juga si Tifa. Oh iya, betul sekali. Jadi artinya kita mau menyelamatkan penggawa hukum yang ada di Mahkamah Agung. Dan ini adalah satu hal yang baik. Pertama, tidak merusak tatanan yang sudah ada. Kedua, penerapan hukumnya juga menjadi jos karena dia modern. Yang ketiga, tidak menghilangkan hak penuntut prosedural bagi terdakwa. Keren nggak? Iya. Keren. Iya. Terus nggak mau diakomodir. Yes, that's right. Iya. Mungkin bukan zamannya Berarti saat kalau ini, benar- atau mungkin 2029 baru kita bisa berbicara seperti ini. Tunggu maju. Iya. No. Saya yakin Bapak Prabowo kalau dia mendengarkan ini, Pak Presiden kalau mendengarkan ini pasti mendukung. Karena disinilah fleksibilitas hukum kita Iya. diuji. Diuji dalam arti tidak menghilangkan hak penuntutan prosedural loh. Kecuali dihilangkan. Dibatasi dalam artian waktu karena sudah ada yang mengatur penahanan berapa lama. Ini masa kita yang bongkar yang 90 hari, 120 hari yang kita bongkar hanya karena prapitnya tidak dibatasi. Kita bongkar ini. Tidak ada batasan juga penahanan. Nah, kan makin rancu. Ya kan harus rubah aturannya kan? Kan akan menjadi ribet kan? Nah, sehingga saya rasa sederhana, pemikiran mahasiswa pun bisa, anak-anak fakultas hukum pun bisa memikirkan itu. Tidak harus ada Darmawan gitu loh, dan teman-teman yang lain ya kan. Nah, ini yang harus kami minta Bapak Presiden juga menjadi, oh ini bagus dalam penegakan, walaupun sebenarnya tidak boleh berperan di dalam yudikatif karena beda ya. Nah, pemerintahan kemudian yudikatif. Nah, ini kami lebih pengen yudikatif mendengarkan ini. Kenapa ini urusan yudikatif? Ya oke. Itu selesai, berarti udah paham ya seluruh penonton kita akhirnya sadar, oh iya ya memang ini perlu dilengkapi oleh peraturan Mahkamah Agung. Iya, kalau nggak bukan membatasi, tetapi ini bisa menjadi komoditi, iya. ya kan, ada transaksional nanti Iya. di bawah meja. Iya, betul. Dan kedua ini juga membuat adanya kerancuan ya. Iya, betul. Kalau kayak mereka sekarang kan enak karena mereka kan nggak ditahan, ya kan? Karena setiap prapit itu kan menurut KUHP yang baru ini kan sidang ditunda dulu, ya kan? Iya, betul sekali. Makanya Tifa bisa Ya. sempat Oke, nggak girang apa-apa, kan ditunda gitu. dulu nggak apa-apa untuk membuktikan itu, tetapi kan jangan parsial. Yang namanya prapit kan nggak menyentuh pokok perkara. Iya. Oke. Dan Nah, waktunya. kalau kita lihat dari sikap mereka saat ini, ya kan, kembali kepada tuduhan warganet bahwa ternyata Tifa dan Roy ini memang para pengecut, kan begitu. Kalau memang seperti juga ditegaskan oleh Pak Jokowi seperti yang Iya. Pak Ade tadi jelaskan, Iya. kenapa kok
peradilan. Ya. Kalau memang yakin ijazah saya palsu, Ya, harusnya ya. mendesak justru segera sidang, segera masuk ke pokok perkara kan begitu. Berarti kan? apa yang mereka teliti adalah penelitian fatamorgana kan? Iya. Nah, dan lagian kan begini Bang Ade, yang dilaporkan Pak Jokowi kan nggak ada kaitannya dengan masalah ijazah, Iya, justru ya. ke masalah perbuatan, Perbuatan, kan? peristiwa, Bahwa penghinaannya. mereka mencemarkan nama baik Pak Jokowi dengan mengatakan ijazah palsu. yang mengatakan berulang kali di banyak tempat bahwa ijazah Pak Jokowi palsu kan begitu. Padahal kan tidak ada otoritas yang mengeluarkan ijazah Pak Jokowi yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Iya. Nah, itu kan pokok perkaranya kan itu Iya, sebenarnya. sehingga harus dibuktikan dalam objek perkara. Iya. Jadi gini, memang substansi perkaranya penyemaran, tetapi objek perkara Ijazah. adalah ijazah. Ah. Jadi harus berbarengan diperiksa. Kenapa? Tidak mungkin ada satu tuduhan kalau tidak ada objek pemicu. Sehingga pemicunya diperiksa, dibuktikan fitnahnya. Gitu loh. Nah, sama dengan kasus Febri, ya kan? Ketika kita berbicara, maaf ini agak nyinggung sedikit, nggak apa-apa, nggak apa-apa. karena sama kan. Kita dalam kan memberikan pendidikan Iya. hukum ya kan. Karena ini sama prakteknya kan. Kasus Febri, ya, predikat krimnya harus dibuktikan. Oh enggak, tidak semua predikat krim harus dibuktikan. Kenapa saya bilang katakan begitu? Karena dia bisa memakai pembuktian terbalik. Kalau predikat crime dibuktikan lebih dahulu, belum tentu pasal yang dikenakan itu bisa saja dijadikan satu acuan bahwa predikat crime-nya benar. Tapi kalau predikat crime-nya dibuktikan dulu, kalau salah ini pasti gugur ini. Tetapi ingat, kalau pembuktiannya terbalik, ada predikat crime, pasti sebelumnya ada pasal yang dilanggar. Oh. Itu. Jadi artinya predikat crime yang saya tidak sepakat dengan teman-teman yang mewacanakan terkait harus membuktikan predikat crime untuk seorang Eva ya. Saya tidak sepakat karena itu bisa dilakukan nanti di pengadilan dengan cara pembuktian terbalik. Dengan cara pembuktian terbalik. Oke. Dan itu tidak masalah. Kembali kepada persoalan para pengecut ini. Bukan pengecut, dia scare banget, takut banget Bang Budius. Kenapa saya bilang takut sekali? Udah kencing di celana kali. Semua begini, pengacaranya takut. Yang saya maksudkan takut itu bukan takut menghadapi sidang, Bukan, Bang Ade. takut di Takut di penjara. Karena kenapa? Terbukti Bang. Nah, kalau dari sisi menurut pandangan Bang Ade, kenapa sih mereka takut? Apakah mereka yakin mereka akan kalah? Sudah ketika- periksa berkas Bang Budius. Oh. Kan berkasnya diserahkan dari jaksa ke dia. Sudah baca semua. Katanya segini, itu udah baca semua, 702 bukti sudah dicek. Tidak ada. Ini tadi kan barusan juga ngomong tidak ada bukti-bukti dan ini yang berkaitan dengan ijazah semuanya adalah fitnah. Ya memang kau melakukan fitnah. Memang kau melakukan penghinaan. Memang harus dibuktikan itunya. Kemudian objeknya yang tadi saya bilang, objek ijazah. Dicek juga ijazah, dibuktikan sama depan kamu. Ini loh, asli. Terus, ngapain lu ngomong gini? Apa tujuannya? Tidak hanya itu, Pak Budius. Sangat keji dan tidak beradab ketika berada di kuburan Ibu Insinyur Joko Widodo. Seorang ibu yang melahirkan putra terbaik untuk bangsa ini. Ya, Anda mau cari korupsinya Pak Jokowi, aku tantangin deh. Yuk, cari bareng-bareng yuk. Kalau nemuin seorang putra yang dilahirkan dianggap bahwa bukan anaknya. Bagaimana sakitnya, Bang Budius, kalau kita sendiri seperti itu. Bang Budius, kalau saya diperlakukan seperti Pak Jokowi, ya, ada orang mengatakan ibu saya itu bukanlah ibu kandung saya, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa seolah-olah ibu sambung seumur dengan dia. Ada what's wrong with this? Berarti melakukan sesuatu tindakan yang nyeleneh kan? Kalau sampai ibu saya digitukan, Bang Budius, saya nggak peduli hukum tuh. Gue samperin, Bang Budius. Gue samperin, kalau mau merah hari itu merah, kalau mau hitam hari itu hitam. Karena itu masalah harga diri sekali ya. Itu prinsip hidup. Prinsip hidup itu. Asal kita lahir di dunia kan dari ibu. Terus kau katakan ibu kita aneh-aneh. Iya. Ibu sambung, gini, gono. Wah, saya samperin Bang Budis. Mau jam berapa aja, ayo. Lu pasang memang tentara sama polisi di depan rumah lu. Tetap gue tabrak Bang Budis. Kalau saya nggak nyampe sama kau, minimal saya mati di depan tentara atau polisi. Ditembak mati. Tapi saya memperjuangkan kebenaran itu. Dan itu juga yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Iya, dan ini yang menjadikan kita emosi. Kenapa kita emosi? Karena sudah terlalu sangat menyakitkan.
luar biasa sekali penghinanya, Bang. Jadi sebenarnya bau penjara sudah sangat kencang ya bagi Tifa dan Roy saat ini. Nggak tahu. Semua pengacara udah pelajari berkas, dilihat nyangkut semua. Persesuaian antara alat bukti dengan peristiwa. Nyangkut, bro. 3235 nyangkut, bro. Selesai. Pantesan. Takut lah. Dua-duanya sekarang Roy dan Tifa itu memaksimalkan ya pra peradilan. Kali aja ada yang masuk angin ya kan. Tapi lupa menang prapit ataupun tidak menang prapit tidak menggugurkan. Tidak menggugurkan pokok perkara. Pokok perkara. Dan bukti ya sudah diuji ya. Pasal 32 udah dia uji, tetap kan? Tetap kalah kan? Nggak ini berarti nyangkut barang itu. Nanti dia bisa komplain di pokok perkara. Harusnya ini nggak nyangkut, harusnya begitu. Dan jangan sekarang. Kalau mereka Makin takut dia. selama ini meremehkan Pak Jokowi yang selalu menghindar ketika objek perkaranya mau diperiksa, ya kan? Ternyata malah Pak Jokowi nantangin. Lagu lama Saya kaset siap kusut. datang. Ya, lagu Saya lama siap kaset kusut. datang untuk menjelaskan itu. Lagu ya kan? lama kaset kusut. Kalau nggak gimana? Bang Budius, saya tidak meyakini ijazah Pak Jokowi asli. Saya. Memang kuliah, Bang. Kuliah di UGM mereka melakukan praktek kerja nyata, KKN, kuliah kerja nyata ya. Dulu praktek kuliah kerja nyata, sekarang dulu KKN, sekarang praktek kerja nyata. Terus kemudian KKN, teman-temannya ada. Emang dia kuliah, apa yang mau diyakinin? Kalau meyakini sesuatu itu tidak dilihat pun kita yakin kan? Ya kan? Kalau Pak Jokowi apanya yang mau diyakini, Bos? Otoritas. Dia yang kuliah, dia yang aduh, udah deh, capek deh. Iya. Capek, Bos. Ini nggak bisa meyakini lagi. Ini betul-betul orang ini orang memang sekolah, Bos. Iya. Lu paksa nggak sekolah kan gila nih. Berarti klaster 1 pun mencret-mencret juga saat ini ya. Takut lah, bro. Rustam Effendi, si Fadila, si Kurniati mencret-mencret juga sekarang Tambah, ketika dia membaca berkasnya dari Roy Suryo dan Tifa ya kan. Waduh, kita masuk semua nih. Nah, Bang Ade, Apa? kalau misalnya mereka timbul ketakutan tetapi lebih pragmatis, ya kan? Ini deh, kan masih ada RJ. Itu gimana kira-kira? Kalau misalnya kemudian karena ketakutan kemudian mereka mengajukan RJ, baik Roy Tifa maupun klaster 1. Nah, celahnya di situ. Ada peluang. Celahnya di situ. Karena dia tidak berperkara lagi oleh Bapak Insinyur Joko Widodo. Negara harus menyampaikan kepada dia apakah Anda mengambil restoratif. Melalui negara dia melakukan itu bisa. Oh, masih ada peluang. Melalui negara ya. Ya, Dia tapi- tidak minta kepada Pak Jokowi. Dia tidak apa dengan alasan aku nggak minta. Negara nawarin ya saya ambil dong untuk mewujudkan Tapi kan hukum yang dinamis. syarat RJ terpenuhi kan kalau Beda di pengadilan tetap dipertemukan, Pak. Oh, tetap dipertemukan. Beda restoratif di umum dengan di polisian di jaksa beda. Itu akan dipertemukan nanti. Oh, tapi Sepakat. kan tetap syaratnya harus persetujuan dari korban. Iya, Kan begitu? nanti dipanggil semuanya. Kalau menurut feeling Bang Ade, kira-kira kalau itu yang terjadi, anggaplah mereka kan punya plan A, plan B, plan C kan gitu. Case close. Ya kan? Mereka RJ case close. Case. Artinya Pak Jokowi memaafkan. Luar biasa. Serius Pak Jokowi mau memaafkan? Case close artinya saya nggak mungkin lah seorang bapak Bukan, bangsa. maksudnya- Nggak. Seorang bapak bangsa. Anda mau pikir Pak Jokowi nggak memaafkan? Betapa lapang sekali hati beliau. Iya kan? Susah, Bos. Dia udah selesai dengan dirinya, Bang. Pak Jokowi ini manusia yang selesai dengan dirinya. Dan itu pasti dia lakukan. Karena dia udah enough, cukup gitu loh. Beda dengan, makanya saya bilang kalau saya ada Pak Jokowi, aku tabrak, lu mau jaga tentara, boleh aku tabrak. Tapi karena Pak Jokowi udah selesai dengan dirinya, Bos. Enough, cukup. Jadi istilahnya sekarang Dia bapak ini, bangsa. Bang Ade, mau panjang gua siap, mau pendek gua siap. Seolah-olah sekarang posisi Pak Jokowi seperti itu. Iya, posisi mereka, tahu nggak? Tikus di dalam tempurung. Mau kemana? Mau kemana? Tikus dalam tempurung. Iya, nggak bisa kemana-mana. Dia teriak-teriak Iya, aja, bukan, dalam bukan, situ, dalam di situ kerangkeng aja. Nggak bisa. Iya. Jadi itulah yang terjadi sehingga jadi gini, Saya Bang tadi Budi. membayangkan jawaban Bang Ade nggak seperti itu. Saya sudah bicara dengan Pak Jokowi kalau memang di persidangan mereka minta RJ, saya tidak akan menerima. Saya pikir jawabannya seperti itu. Ternyata tidak ya. Pak Jokowi, ya kalau... Enggak, Pak Jokowi nggak pernah ngomong begitu bahwa saya akan memaafkan. Tidak. Tetapi kalau saya melihat Pak Jokowi, Bapak kita ini, dia udah selesai dengan dirinya, Bos. Jangan sampai Pradi Bersatu salah lagi gitu loh. Ngomong apa Jokowi? Tahu-tahu Pak Jokowi mengatakan bahwa
no is enough, selesai. Iya. Kenapa? Karena aku melihat Pak Jokowi orang yang tidak memiliki dendam, orang yang tidak memiliki mencurigai orang lain, menerima semua manusia sama di matanya, tidak ada perbedaan. Kasih sayang mereka terhadap relawan juga tidak berbeda-beda loh. Anda bisa tanya setiap relawan, ada nggak yang dibedakan? Tidak ada, semua sama. Dan itu kami lihat dalam praktek, bukan katanya bro. Nah jadi saya menganggap bahwa is enough. Saya rasa kalau mereka menempuh itu berarti pinter mereka. Tifa dan Roy bukannya ahli tetapi mereka cerdik dan licik. Paling yang nggak bisa menerima adalah para termul. Wah pasti, berisik. Aduh bapak, kenapa dimaafkan pak? Kenapa diterima pak RJ-nya kan begitu berisik ya? pasti, berisik dan pasti semuanya akan wah ngeri. Iya. Tapi kita berkaca sama Rismon kan? Iya. Apa yang terjadi? Kita kan sangka-sangka malah jadi teman sekarang. Iya kan? Kenapa? Karena memang itulah adab yang dimiliki keluarga besar Pak Jokowi. Dia memiliki dendam. Konsentrasi beliau adalah membesarkan bangsa ini dengan menyelesaikan masalah kerakyatan yang timbul pada rakyat, termasuk kita juga pastinya dihimbau dengan Pak Jokowi ketika kemudian kekosongan hukum, ya itu bagian hukum tuh, jalan tuh selalu gitu, tuh jalan dong, jangan dibiarkan, bukan melihat hari ini. Kenapa Jokowi itu tidak pernah melihat apa yang terjadi hari ini padanya, tetapi bagaimana ke depan. Dan mungkin juga mereka keder juga begini Bang Ali, ketika mereka menyaksikan ya 2 kali kunjungan safari, baru 2 provinsi loh, ya kan? Wah, ternyata apa yang kita sudah dramakan selama ini, memfitnah, mendowngrade, ya kan, Pak Jokowi, ternyata gila masih disambut, ternyata nggak pengaruh loh. Mungkin mereka, aduh percuma dong, sia-sia saya kita. tertarik dengan bahasa Anda. Bang Budius, kalau ijazah Pak Jokowi palsu, percaya nggak Bang Budius? Yang ngomong palsu nanti ini bukan Roy. Ngapain gunain Roy sama Dokter Tifa? Kalau emang palsu nih, ini yang ngomong. Yang ngomong ini nih. Siapa tuh yang ini? Lawan politik. Oh, lawan politik. Berarti yang membenci Pak Jokowi dan tidak menginginkan Pak Jokowi berkontribusi lebih. Orang-orang ini adalah proksinya. Ngapain kau? Proksinya Nih, para musuh politik Pak Jokowi dong. Ini udah momen gue tunggu lama nih, ijazah palsu nih. Ngapain lu yang ngomong, Roy? Ngapain lu tiba? Gua yang ngomong, gila kan? Kalau memang palsu. Iya. Sederhana jadi. Jadi sebenarnya apa yang didengung-dengungkan Tifa selama ini bahwa dia memperjuangkan kebenaran dan No. itu omong kosong ya, bullshit ya. Bullshit. Sorry Tifa, kau bullshit. Bohong itu. Yeah. Dan itu fakta pemikiran analogi logis saya. Kalau dia palsu, kita kasih satu deh contoh yang suka berkomentar. Kalau ini palsu, ya kan? Yang ngomong palsu duluan mantan Menteri Pertahanan dong, Mahfud MD dong. Ya kan? Tapi Mahfud MD nggak berani juga mengatakan ini ijazah palsu kan? Iya. Kenapa? Karena dia tahu ini asli. Coba ini palsu beneran. Udah ngomong dari kapan tahu? Paling nomor 1 Ya yang bisa terdepan. tapi ada yang lebih besar ya kan ngomong. Luar biasa ya. Jadi akhirnya sekarang di titik ini, ketika sudah masuk di persidangan, ketika sudah mau memasuki tahap pokok perkara dan mereka sudah membaca seluruh berkas dakwaan jaksa, baru ketahuan mereka menceretnya, bau penjara banget ini. Kebablasan. Nggak bisa, nggak selamat kok. Dan akhirnya sekarang begini Bang Ria, walaupun masih banyak drama-drama, akhirnya sekarang publik jadi paham. Ya. Udah ketahuan ini endingnya, lu udah bawa penjara, udah lu nyerah aja, mendingan selesai. Mending selesai aja. Itu memang yang menjadi satu pemikiran dari teman-teman advokat pembela dia pastinya tuh. Bahwa nggak ada jalan lain. Selamatkan dengan rapid. Semua ya orang kalau itu dia menjadi terdakwa dan melihat hukuman itu lebih dari 1 tahun, 5 tahun, ada orang yang nggak takut tuh bro. Iya. Saya aja diperiksa kemarin juga keder. Iyalah. Baru diperiksa polisi aja kan. Ini nantangin. Jadi belum sadar deh. Belum sadar. Tapi sekarang sudah sadar. Sudah mulai sadar. Makanya mereka mengikuti upaya para penasihat hukum mereka untuk rapid, ya kan. The lawyers way. Mereka tidak lagi angkat diri itu kayaknya tadi masih bohong itu. Wah ini penegakan hukum. Mana ada lu menyelamatin klien kok supaya nggak masuk penjara. Bukan penegakan hukum kan gitu. Iya. Bagaimana berkilah kan gitu. Itu kewajiban seorang lawyer. Harus tetap dikawal itu. Iya.
SEMA dan PERMA itu Bang Ade, para teman-teman Hancur relawan, Republik kalau enggak. harus dikawal beneran itu. Iya, kalau enggak kalau kita lepas. Kalau Mahkamah Agung nggak mau ngeluarin, ya monggo. Tapi tunggu aja aku dampingi seorang bandar narkoba besar atau seorang mafia besar, saya lakukan, Bos. Saya lakukan, Bos. Kok jangan protes. Iya. Kan gitu. Tapi kan hanya setahun. Kan sebentar lagi mungkin Ada setelah peraturan setahun pemerintahnya ya. keluar PP-nya ya kan Iya. gitu. Ya, Baik. dekat ini kita ambil cepat. Ya. Siapa yang mau nih gua dampingi? Mumpung belum 1 tahun. Iya. Aduh, luar biasa sekali. Adi Darmawan, Sekjen Pradi Bersatu, terima kasih Bang Ade atas kasih. waktunya. Terima Dan kasih, penonton Bang Ruang Fris. Konsensus, kita akhirnya sekarang agak sedikit menjadi lega karena paham bahwa memang setelah surat dakwaan dari jaksa dibaca oleh mereka, ya, bahwa penjaranya kental banget. Makanya mereka sekarang mencoba segera berkelit, ya, memanfaatkan kekosongan hukum dengan KUHP baru ini untuk pra-peradilan sebanyak-banyaknya. Tapi mereka lupa tidak akan menghilangkan pokok perkara. Kita tunggu bahwa penjaranya apakah mereka benar berani masuk penjara Atau restoratif. ada mekanisme restoratif justice yang masih berpeluang untuk mereka ambil. Ya, kita tunggu apakah mereka pengecut dengan mengambil restoratif justice atau mereka benar-benar seorang pejuang hukum masuk penjara. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.